sudah dengan pragmatismenya, kolaborasi antara kemiskinan batin, baik pendidikan maupun agama, itu berkolaborasi dengan kemiskinan ekonomi. Ini menjadi peluang bagi orang-orang politisi atau kandidat yang punya buying power untuk membeli suara rakyat. Akhirnya apa? Terpilihlah pemimpin-pemimpin daerah yang sesungguhnya dia bermasalah. Bermasalah apa? Ketika dia menjadi kandidat berani menyuap rakyat, sesungguhnya dia punya persoalan dalam dirinya. Kalau nggak nyuap, dia nggak percaya diri akan terpilih. Akibatnya apa? Terjadilah dipimpin daerah itu oleh orang yang miskin gagasan. Tidak punya kapasitas. Yang terbayang hanya fasilitas. Akhirnya apa? Rakyatnya jadi miskin. Lalu dia juga care. Ya faktanya ada seperti ini. Dari jembatan seorang ibu-ibu. Ada orang yang naik ke tower hanya karena putus asa. Saya kira COVID ini menyempurnakan penderitaan itu. Walaupun sebelum COVID itu ada peristiwa-peristiwa itu. Jadi kemiskinan di negeri kita ini saya kira bukan permasalahan kecil. Yang sampai saat ini belum bisa diperbaiki. Memang gak gampang Bang. Maka untuk itu oleh orang yang baik. Sebab apa? Tidak ada cerita demokrasi akan aman kalau hukumnya tidak tegak. Tidak ada cerita demokrasi akan berjalan dengan lancar kalau perut rakyatnya juga lapar. Jadi menegakkan hukum di negeri kita ini, itu sama dengan menegakkan benang basah Bang. Benang basah itu dikatakan sulit sekali. Yang kering aja gak bisa berdiri, apalagi yang basah, dia berat. Pertanyaannya, mana menurut abang? Lebih sulit mana menegakkan hukum atau menegakkan benang basah? Dua-duanya sulit jawabannya pasti. Ada yang lebih sulit menegakkan hukum di tempat yang basah, butuh iman ekstra. Gitu Bang. Cukup. Nah, jadi untuk itu saya kira pandangan saya tentang kemiskinan ini adalah bukan barang baru di negeri kita ini. Bukan barang baru. Ya tapi sekarang gara-gara COVID krisis ekonomi lebih parah. Justru berubah gaya itu. Bukan karena saya takut. Saya nggak takut dengan siapapun ya. Saya nggak peduli, saya ngomong aja sama siapapun. Enggak. Saya udah siap mau masuk penjara, mau ditembak juga nggak ada masalah. Itu waktunya jadwal-jadwal Tuhan itu bukan jadwal manusia. Tapi yang kita khawatirkan adalah kenapa sih dari sekarang sampai sekarang ini tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi gitu. Sombong terus gitu. Ini kasus pembunuhan 6 orang tuh. Sederhana apa sih masalahnya? Saya dengar dari HRS mau pulang dijemput keluarganya. Tapi ada pejabat nantang, dia tuh toko kecil gak usah dianggap, gak ada yang datang. Akhirnya datang orang ribuan. Begitu orang datang ribuan yang nyambut dianggap salah. Poldanya dipecat. Lalu orang karena tambah emosi dia kawinan. Orang pergi kawinan bukan mau hadir, ada yang belum beres. Kemarahan itu gak selesai, lu nantang sih sebagai negara. Akhirnya orang datang, rame lagi, pengajian rame lagi. Terjadilah tragedi ini yang kita tidak berani bicarakan karena ini bisa mengantarkan banyak orang masuk penjara. Wartawan menginvestigasi, dipanggil, salah ngomong dipanggil. Ini kerendahan hati ini nggak muncul gitu ya. Tools kita untuk menghadapi krisis ini besar.